Pemirsa, operasi justisi masih terus digelar di 8 titik di ibu kota. Salah satunya di Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker pun terjaring dan dikenai sanksi sosial mengecat trotoar. Sabtu pagi sejumlah pengendara terjaring dalam operasi justisi yang digelar di perbatasan wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan ini. Rata-rata para pelanggar tidak mengenakan masker. Mereka pun dikenakan denda sebesar Rp250.000 atau sanksi sosial mengecat trotoar dengan mengenakan rompi oranye. Operasi justisi digelar sejak 14 September 2020 lalu dan berlangsung selama masa PSBB Jakarta, yakni hingga 28 September 2020. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pandemi COVID-19. Sementara itu, operasi justisi juga digelar di pertigaan Lampiri, Kalimalang yang merupakan perbatasan wilayah Jakarta dan Bekasi. Sedikitnya 6 pelanggar yang tidak mengenakan masker terjaring dalam operasi ini. Rata-rata mereka membawa masker namun mengaku lupa mengenakannya. Para pelanggar juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000 atau sanksi sosial berupa menyapu jalan. Tak hanya menjaring pelanggaran penggunaan masker, para petugas juga memberhentikan pengendara angkutan umum yang kedapatan tidak menjaga jarak di dalam kendaraannya. Pemirsa, sudah bersama kami narasumber yang sedang viral, yakni Evani Jesslyn. Beliau adalah warga yang terkena sanksi tidak menggunakan masker di dalam mobil baru-baru ini. Dan juga ada Mas Feby Dwi Rahmadi, epidemiolog Griffith University Australia. Selamat siang Mbak Eva dan Mas Feby. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Baik. Selamat siang. Baik, sebelum saya ke Mas Feby, saya ingin ke Mbak Evani terlebih dahulu. Mbak, pada waktu itu Anda terkena razia masker, bisa diceritakan kembali kronologisnya ketika itu sedang apa, Mbak? Oke. Jadi itu saya memang nyetir dan memang kayak udah dari kan terakhir-terakhir ini karena kasus COVID kan juga meningkat. Jadi sayanya sendiri itu juga takut gitu kan. Jadi ya dulunya memang saya nggak kalau nyetir pun saya jarang pakai masker lah. Nah terus udah berapa bulan terakhir karena ini udah mulai meningkat. Jadi saya pas nyetir pun saya pakai masker sebetulnya. Nah, cuman pas kemarin kan ya memang pakai masker di mobil itu kan pengap kan. Jadi emang kadang saya suka turunin terus naikin lagi gitu kan. Nah, kemarin tuh waktu jalan dari rumah menuju ke kafe, itu tuh emang banyak banget petugas gitu. Dan saya bingung, ini ada apa gitu kan. Terus mungkin nggak sengaja gitu ya. Jadi kayak nurunin bentar, nah terus kecegat gitu. Kecegat terus habis itu dikasih tahu pemakaian masker kurang tepat gitu. Setelah itu tapi saya malah digiring ke tempat yang penuh kerumunan gitu loh. Dimana saya kan sebenarnya lumayan takut nih sama pandemi gitu kan. Malah digiringnya ke kerumunan gitu loh. Dan justru lebih gak aman dong. Maksudnya saya yang di mobil sendirian yang jelas lebih aman. Ini malah kayak mau disidang dan harus nunggu cukup lama untuk berada di kerumunan itu gitu. Baik, saya akan tanyakan kepada Mas Feby. Mas Feby, ini sebenarnya efektivitas dari pemakaian masker, walaupun memang ada pengendara yang di dalam mobil ini sendirian, ini seperti apa sih efektivitas pemakaian masker sendiri, Mas Feby? Ya, makasih ya Mbak Lofi. Jadi dalam menghadapi atau menanggapi apa yang barusan terjadi, menurut saya salah satu prinsip yang sebenarnya harus dipakai oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi seperti ini adalah dia harus melakukan prinsip yang proporsional. Jadi ketika membuat sebuah kebijakan itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Jadi optimal tapi bukan maksimal. Karena kan kita dalam hal ini adalah bagaimana caranya untuk bisa menurunkan risiko transmisi yang ada di tanah air ya. Nah, kalau dalam hal menggunakan masker di mobil, sebenarnya kalau dalam sendiri itu lebih kepada agar jangan sering menyentuh masker. Itu yang pertama ya. Jadi menyentuh masker itu ketika kita sering menyentuh masker, apalagi di dalamnya kita sentuh dengan tangan kita, maka dia sudah terkontaminasi. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah di sana. Atau ketika kita sendirian di dalam mobil
lalu ingin membeli sesuatu dari drive-thru misalkan ke salah satu makanan cepat saji, lalu kita membuka jendela kita, maka di situ kita harus menggunakan masker. Tapi kalau dari penjelasan tadi Mbak Evani ya, sepertinya sebenarnya itu tidak signifikan ketika apalagi dia mengendara sendirian, sudah menggunakan masker dan hanya menurunkan sebentar lalu hanya untuk menarik nafas, lalu nanti akan dipakai kembali. Lalu yang kedua prinsipnya adalah sebenarnya clear dan konsisten. Jadi pertama tadi adalah proporsional, jadi tidak berlebihan. Yang kedua adalah clear dan konsisten. Ketika clear dan konsisten, misalkan ternyata ada pengendara mobil yang menurunkan sebentar maskernya, lalu dia mendapatkan sanksi, lalu bagaimana dengan pejabat-pejabat kita yang ketika diwawancara, dia harus menurunkan maskernya. Maka di situ kan juga sebenarnya sudah berpotensi untuk menularkan atau tertular oleh COVID-19 ini. Jadi dia tidak clear dan tidak konsisten dalam penegakan peraturan ini. Jadi dua prinsip itu yang sebenarnya harus paling penting menurut saya untuk bisa diterapkan dalam hal ini. Gitu Mbak Lofi. Baik. Saya ingin kembali ke Mbak Evani. Tadi Anda menceritakan bahwa setelah Anda ditegur, begitu Anda dibawa ke posko yang ternyata posko tersebut juga banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Mbak Evani. Bisa Anda ceritakan seperti apa ketika itu situasinya, Mbak Evani? Jadi waktu aku sampai di situ, terus kan ada beberapa orang tuh yang juga ternyata kena gitu kan. Nah, terus aku tanya-tanya gitu, lo kenapa gitu? Iya, masa saya sendirian di mobil gitu, sama juga saya sendirian di mobil minum, atau saya sendirian di mobil makan terus kena gitu. Nah, kebanyakan juga yang kena memang yang sendirian di mobil gitu loh. Tapi kan maksudnya ketika kita yang digiring ke posko itu duduk tempat duduknya tuh dempet-dempetan banget, terus di situ tuh kayak kerumunan banyak orang sekali lah gitu. Dan maksudnya menurut aku kok justru malah enggak, gimana ya, ini kan maksudnya protokol PSBB itu jelas social distancing, jarak 1 meter, itu kok malah nggak dilaksanain gitu loh. Kan maksudnya kalau misalkan ya oke lah, misalkan ada peraturan menyatakan bahwa kalau misalkan di mobil harus pakai masker gitu kan, ya kita bisa tepati gitu. Cuman kita meminta konsistensi itu tadi yang tadi juga disebutkan, ya kalau gitu protokoler seperti social distancing ya mohon dilaksanakan juga gitu. Baik, ini ada sesuatu yang disayangkan Mas Feby dari warga begitu yang memang tadinya sendirian di dalam mobil, kemudian ada sedikit pelanggaran, digiring dan akhirnya berkerumun. Nah, ini juga ada protokol kesehatan yang dilanggar juga oleh penindak begitu. Anda melihatnya ini sesuatu yang tidak konsisten juga tadi Anda sebutkan ya? Iya, sepertinya itu satu hal yang saya pikir perlu ada sebuah protokol yang jelas bagaimana ketika ada pelanggar. Pertama kita mengapresiasi ya petugas-petugas di lapangan yang dengan berpanas-panasan, bersusah payah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tapi juga jangan berlebihan. Karena dengan ketika tadi disebutkan ketika masyarakat berkerumun karena untuk mengantri untuk mendapatkan diputuskan apa saja yang menjadi denda yang harus dibayarkan, maka di situ kan juga akan berpotensi untuk terjadi penularan. Jadi itu juga harus dihindari sebenarnya. Saya pikir sebenarnya gini ya Mbak ya, sebenarnya common sense itu penting. Dari sisi masyarakat juga dalam hal ini penting. Masyarakat jangan menggunakan masker karena dia takut denda. Jadi itu salah sebenarnya. Dia harus menggunakan masker karena dia ingin menyelamatkan dirinya dan ingin menyelamatkan orang lain. Nah ini yang harus ditumbuhkan kesadaran itu kepada masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat itu jangan hanya berpikir dendanya saja. Nah ini yang harusnya sebenarnya lebih melangkah lebih jauh, karena ketika tadi disampaikan ketika semuanya akhirnya dikumpulkan lalu berkerumun, di situ akhirnya bisa terjadi potensi penularan, dan saya pikir akhirnya tidak sesuai dengan apa tujuan yang ingin diharapkan. Kira-kira demikian Mbak Lofi. Baik, saya ingin kembali ke Mbak Evani. Terakhir Mbak Evani, apa sebagai warga apa yang Anda harapkan khususnya terkait penerapan aturan ini? Iya, yang pertama agar lebih jelas peraturannya. Kalau misalkan memang di mobil sendirian ataupun tidak sendirian, mungkin harus di statement untuk pemakaian maskernya gitu kan. Jadi kita pun juga lebih jelas. Terus yang kedua, semisal kayak kita mau pergi ke luar rumah gitu, peraturannya bagaimana mengenai penggunaan masker itu sendiri. Jadi lebih ke arah kejelasan dari peraturan tersebut. Terus yang kedua mungkin edukasi seperti yang tadi juga sudah disebutkan, bahwa ketika kita memang salah dan ditangkap, mungkin ada penjelasannya juga gitu dari aparat. Kenapa sih kok penting
pentingnya pakai masker kenapa gitu. Jadi maksudnya ada sisi edukasinya juga. Terus yang ketiga itu lebih ke arah konsistennya itu. Jadi ketika kita mau melakukan peraturan, ya harapannya semua orang tanpa pandang bulu juga melakukan peraturan tersebut. Itu sih kalau dari saya. Baik. Terima kasih Mbak Evani dan juga Mas Feby. Semoga dengan kasus yang viral dari Mbak Evani ini membuat warga juga lebih taat terhadap protokol kesehatan dan juga penindak juga tidak menghilangkan atau menghilangkan dari protokol kesehatan yang ada. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Aneka cara dilakukan petugas untuk mendisiplinkan warga yang abai mengenakan masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, mulai dari menggali liang lahat dan merenung di kuburan hingga melafalkan Pancasila. Dan berikut informasinya untuk Anda. Yang pojok sana mas, yang pojok sana, di bawah pohon ke sini mas. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Keluar rumah akan tetap menggunakan masker, Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Batasan jumlah pengunjung di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat diberlakukan. Anyus Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.